ya kan? Ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah nol, ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara, ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. CEO Kapten Timnas Anies Muhaimin Iskandar, Thomas Limbong, menjawab tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait hilirisasi yang selama ini terus dipromosikan oleh Presiden Jokowi. Sampai-sampai Capres dan Cawapres Prabowo Gibran setiap ditanya oleh Capres-Cawapres lain terkait semua permasalahan, jawabannya selalu hilirisasi. Tom Limbong mengatakan, jika Capres Anies Baswedan dan Muhaimin tidak anti hilirisasi, bahkan hilirisasi itu masuk dalam visi paslon nomor urut 1 tersebut, karena hilirisasi adalah istilah keren dari industri pengolahan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, seperti pengolahan gabah menjadi beras, tebu menjadi gula, itulah hilirisasi. Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi, ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Muhaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia, ya. Sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan, ya kan. Mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan, ya. Dan itu seperempat daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Poinnya, menjual komoditi tidak dengan kondisi mentah. Yang jadi masalah sekarang, hilirisasi nikel dilakukan secara ugal-ugalan. Ia lalu menyinggung video Luhut yang mengkritik dirinya. Apapun itu, jangan mengeksploitasi nikel dengan ugal-ugalan. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan tidak menyangkal jika terjadi kerusakan lingkungan besar pada industri nikel tersebut, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Itu yang menjadi keprihatinan Timnas Anies Baswedan Muhaimin. Pertama, jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan, ya, saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja, ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan, ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Ya. Ia juga mengapresiasi Muhaimin Iskandar yang menanggapi tantangan dan undangan Luhut untuk datang ke Morowali melihat kerusakan lingkungan, bahkan bisa rekreasi renang di laut yang warnanya coklat karena kerusakan lingkungan yang begitu parah. Atau mungkin bisa langsung bertemu dengan masyarakat setempat, bertanya mengenai kerusakan lingkungan hingga bentrokan sosial dengan tenaga kerja asing di sana. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi Cawapres kami Pak Muhaimin, ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan, karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat, untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya, bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan TKA dari Tiongkok. Ia juga berterima kasih kepada Luhut karena diberi data angka yang menurutnya menambah rekomennya bahwa hilirisasi ini sebenarnya tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Argumen Luhut mengatakan bahwa hilirisasi ini berdampak kepada pengentasan kemiskinan Sulawesi Tengah. Luhut mengungkapkan angka kemiskinan di Morowali, Sulawesi Tengah turun dari 14% ke 12%. Ia lalu menyanggah, masalahnya data tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Meskipun turun dari 14 ke 12%, itu jauh dari penurunan kemiskinan nasional, yaitu dari 12 ke 9%. Jadi sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut, ya, karena beliau memaparkan beberapa angka, ya, yang hemat saya sangat membantu argumen saya, ya, bahwa sebetulnya hilirisasi ini tidak begitu berdampak luas pada ekonomi, ya. Jadi misalnya Pak Luhut itu mengangkat mengenai hilirisasi ini efektif dalam menekan kemiskinan. Ya, dan beliau paparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun dari 14% menjadi 12%. Ya, ini kita juga tampilkan grafiknya. Persis yang ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa signifikannya industri hilirisasi di Sulawesi Tengah?
Meskipun terjadi penurunan kemiskinan dari 14 ke 12%, tidak berbanding lurus dengan kenaikan ekonomi di Sulawesi Tengah yang sampai 30% per tahun. Itu 6 kali lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 ke 12%. Jadi tapi kemiskinan di Sulawesi Tenggara tetap jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ya, di mana meskipun turun dari 14 menjadi 12, ya kan, nasional turun dari 11 menjadi 9. Ya kan? Ya. Jadi apa yang istimewa mengenai dampak pada kemiskinan daripada industri nikel di Sulawesi Tengah. Yang kedua, sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ya itu sampai 30% per tahun. Ya kan, mungkin rata-ratanya antara 15 sampai 20%, ya. Pertumbuhan ekonomi itu berarti 3 kali sampai 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 menjadi 12%. Tom lalu memberikan konklusi, jika dikatakan pertumbuhan industri nikel berdampak besar kepada daerah dan masyarakat setempat, harusnya kemiskinan itu sudah tidak ada. Artinya angkanya 0, karena uang yang begitu besar hingga ratusan triliun di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi paparan Luhut itu hanya mitos belaka. Ya kan, ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah 0. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. Malah masyarakat setempat kena getahnya, kena pencemaran lingkungan, kena dampak bentrokan dengan tenaga Tiongkok, sampai kena kecelakaan kerja yang sampai saat ini belum ada yang dipenjara hingga didenda karena kelalaian soal keamanan kerja di industri nikel tersebut. Ya, malah masyarakat setempat kena getahnya kan, kena pencemaran lingkungan, kena bentrokan dengan TKA dari Tiongkok, kena kecelakaan, kebakaran dan ledakan yang memakan banyak nyawa, dan yang kami sesalkan sejauh yang kami tahu sampai sekarang belum ada yang dipenjara, belum ada yang bahkan didenda ya atas pelanggaran standar keamanan bagi pekerja di pabrik smelter ya di sana. Jadi ya.